Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ai Fitri Yuliana, NPM 192200028. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang melawan bullying. Yang pertama, pengertian bullying. Bullying is someone hurts and deliberately to another person more than once. Jadi yang dimaksud dengan bullying adalah suatu tindakan menyakiti dari seseorang kepada orang lain dengan sengaja yang dilakukan lebih dari sekali. Bullying ini bisa berwujud tindakan fisik maupun psikis. Yang kedua, bentuk-bentuk bullying. Bentuk bullying terbagi menjadi 3. Ada bentuk fisik, bullying verbal, dan bullying psikolog. Yang pertama ada bullying fisik. Tindakan bullying yang dilakukan dengan kontak fisik atau body contact seperti menjambak, mencubit, memukul, mencolek, meludah, menarik leher kelah baju, mendorong, dan tindakan lainnya yang tidak menyenangkan karena adanya kontak fisik. Yang kedua ada bullying verbal. Tindakan bullying ini dilakukan secara verbal melalui ucapan, kata-kata, mengejek, menertawakan, mendehem dengan sinis, memanggil dengan julukan yang jelek, mencemooh, menghina, menyebarkan isu, dan bentuk perilaku verbal yang mengganggu. Yang ketiga ada bullying psikolog. Bullying psikolog adalah yang menyebabkan tekanan pada aspek kejiwaan atau perasaan anak, mendiamkan, mempermalukan, mencibir, mengintimidasi, menakut-nakuti, melecehkan, sentimen atau sinis, memancing permusuhan, menjauhi, dan tindakan psikolog lainnya. Selanjutnya, sebab-sebab munculnya perilaku bullying. Yang pertama, bullying terjadi karena tradisional turun-temurun atau dari senior. Yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perilaku yang sama. Yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior. Yang keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Yang kelima, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau yang disebut dengan geng. Selanjutnya, dampak negatif bullying bagi anak yang menjadi korban. Yang pertama, terganggu fisiknya karena cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Yang kedua, tertekan psikisnya, kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala psikis lainnya. Yang ketiga, pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, mendiami, dan tertutup. Yang keempat, terganggu prestasi belajarnya seperti nilainya jelek, tidak konsentrasi dalam belajar, lupa mengerjakan tugas-tugas, sampai menurunnya ranking, dan hal ini bisa menyebabkan tidak naik kelas. Selanjutnya, bagaimana mencegah dan melawan bullying? Nah, untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban bullying, antara lain yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang yang mahal atau barang yang berlebihan. Yang kedua, jangan sendirian terutama di tempat sepi. Yang ketiga, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Yang keempat, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Yang kelima, kenali dan perhatikan pelaku bullying. Keenam, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Sedangkan untuk melawan pelaku bullying, kita dapat mengambil sikap sebagai berikut. Yang pertama, jadilah orang yang dapat percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu atau bahkan diganggu. Yang kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Yang ketiga, jangan biarkan emosi terpancing. Yang keempat, jika melihat ada teman menjadi korban, maka tolonglah korban dan segera laporkan. Yang kelima, tempat orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan, laporkan pada orang tua, guru, atau pihak yang memang berwajib. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.